datang di Grow Up Talk bersama aku Elvina. Aku Valeri. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa itu body shaming dan beserta keresahan-keresahan terhadap standar kecantikan. Nah, untuk yang pertama kira-kira dari Kak Valeri ini apa sih yang bikin Kak Valeri ini merasa media atau iklan atau budaya populer Indonesia yang membentuk persepsi tentang cantik ideal tuh yang seperti apa sih, yang mungkin yang ada di Indonesia atau yang mungkin yang Kak Valeri rasakan? Contoh iklan ya, yang mungkin mempengaruhi banget ya buat kita para cewek di Indonesia ini. Kadang tuh kan ada iklan itu ya Kak, sabun buat itu 10 kali lebih putih gitu kan. Kan harusnya kan tuh jadi menjadi standar kan buat kita cewek-cewek. Oh berarti cantik itu harus putih, karena di iklan tuh kebanyakan yang gitu ya. Kayak yang cerah itu jarang loh, kayak lebih banyak tuh yang putih, buat krim juga pemutih kan. Gak ada kan body lotion, body lotion kayak gitu-gitu. Jadi buat kita insecure ya. Kalau dengan kulit kita yang sebenarnya tuh Indonesia tuh kulitnya tan ya, sawo matang. Lebih ke kuning langsat sawo matang. Iya. Gitu sih Kak. Kalau Kakak sendiri gimana? Kalau aku kan kadang di Indonesia tuh ada yang iklan pelangsing badan. Oh iya, itu bener kan. banget. Jadi yang bikin standar kecantikan tuh cantik itu harus yang langsing gitu. Bener. Emang yang berisi nggak boleh juga cantik kan kayak gitu. Tapi itu malah kalau di aku kebalikannya Kak. Aku tuh sering banget di body shaming kalau kurus banget kayak apa sih lidi gitu, tuh banyak banget. Dan itu bahkan tuh yang body shaming tuh bukan cuma kayak orang dari luar, bahkan anggota keluarga pun kayak gitu. Kayak ke mental tuh kena banget kan. Iya, bahkan yang ngejudge tuh bukan orang luar tapi keluarga sendiri itu yang bikin kena mental. Padahal dimana kan keluarga itu ruang aman buat kita ya, buat oh ya kita harus menerima diri sendiri gitu. Tapi ternyata malah bahas tentang mental nih, terkait body shaming dan mental. Adakah mungkin Kak Valeri kan tadi bilang kena mental ya, mungkin adakah memang dampak yang serius yang terjadi ke mental Kak Valeri atas body shaming ada tersebut? banget ya Kak. Kalau di aku ya itu jadi kayak antisosial, karena kita tuh bakalan mikir kalau ketemu orang baru atau orang lain gitu bakalan mikir nggak ya kalau ternyata tuh aku kurus banget. Kadang kan aku jerawatan ya, aku jerawatan kayak gitu. Kayak kadang tuh karena ada yang bilang kamu tuh nggak pernah ngerawat diri ya, sampai kayak gitu kan, sampai banget ya. Terus sampai nggak mau keluar rumah gitu, pernah aku sampai di fase kayak gitu. Gara-gara itu tuh sampai lebaran pun aku nggak mau keluar gara-gara itu. Karena kan lebaran ketemu banyak orang ya. Kayak yaudah di rumah aja lah, ngapain gitu. Takutnya kan kena banget gitu kan. Iya. Apalagi lebaran kan biasanya kumpul keluarga. Nah itu malah jadi kamu kurusan sih, malah jadi ajang kayak gitu kan. Kalau Kak Elvina sendiri gimana? Kalau aku memang lebih sering kena mental itu di wajah ya. Biasanya yaitu gak hanya orang luar tapi bahkan keluarga yang bilang kok kamu sekarang jerawatan sih, atau kok sekarang beruntusan atau gimana gitu kan. Nah itu sempat waktu itu sempat kena mental juga, sempat insecure juga, bahkan kalau keluar itu sampai pakai masker gitu. Bener banget. Sampai yang bikin keluar tuh nggak pede kalau nggak pakai makeup, kalau nggak ditutupin jerawatnya kayak gitu. Nah itu pengalaman kita ya kayak mungkin dari kalian juga banyak ya, pasti setiap orang ngalamin nggak sih? Iya pastinya, apalagi pasti di umur-umur kita yang masih remaja, kan masih mengalami pubertas juga ya. Jadi pasti kena mental sih kalau aku sih. Jadi kita di sini buat ngingetin mereka buat sebenarnya jerawat itu normal banget ya. Kalian mau kurus, mau gemuk, itu bukan standar kecantikan. Asalkan memang sehat aja. Gitu. Penting sehat, bahagia itu aja ya. Iya, yang terpenting bahagia sih. Yang penting bahagia sih. Jadi nggak usah pikirin apa kata orang lain. Yang penting nyaman aja sama diri sendiri. Kasih yang terbaik buat diri sendiri. Yes, betul banget. Selain insecure, mungkin ada Kak yang sampai benar-benar mungkin sampai yang ganggu jadi anxiety atau penyakit mental lainnya itu. Ya mungkin itu tadi ya Kak, kalau aku sendiri malah jadi antisosial itu ya. Jadi insecure juga ya Kak ya. Anxiety ya Kak. Kalau ketemu orang baru kan jadi kayak aduh gimana ya kayak takut atau gimana kalau kenalan sama orang baru, nanti takutnya mereka juga ngejudge sama kayak yang dulu pernah ngejudge kita gitu. Kadang setiap ketemu orang tuh kayak mikir mereka
ngeliatin aku yang jerawatan nggak ya, mereka notice ya aku padahal yang tuh gendutan nggak ya, semua orang gitu. kayak gitu ya Iya, sebenarnya. cuman pikiran kita Cuma sendiri pikiran aja kita kan. karena pernah digituin. Jadi kitanya jadi Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, ngomongin tentang insecure nih mengenai body shaming. Kira-kira gimana sih cara Kak Valerie untuk membangun rasa percaya diri lagi setelah menghadapi berbagai berbagai mungkin cacian. iya cacian Cacian. terkait body Oke. shaming itu. Kalau aku sendiri sih gimana ya? Kan itu ada di fase kayak aku antisosial banget ya. Kan kita juga pasti berusaha kan tuh gimana ya cara ngilangin jerawat, gimana cara jadi gemuk. Itu sampai beli-beli skincare dan iya. obat-obat suplemen yang lain biar kita kelihatan baik di mata mereka. Sampai Yes, nyobain iya. semua skincare gitu ya. Nah, sampai tapi tuh ternyata tuh nggak ada semua yang bisa gitu loh buat nyembuhin jerawat, buat bikin gemuk tuh nggak ada, cuma apa ya? Satu dari sekian lah banyaknya. Terus akhirnya aku kan nyerah ya, kan udah pasrah ya Kak. Kan manusia, namanya manusia udah berasa dah pasrah aja lah, nggak pakai itu aku apa-apa, ya udah cuma ya udah mungkin aku kayak gini gitu aja. Jadi mungkin kasih yang terbaik, cuma bisa kita merawat diri aja. Penting aku udah merawat. Terus aku workout di rumah, oke. kayak cuma lari atau apa itu Kak namanya, bulu tangkis. Nah tapi terus lama-lama tuh jerawatnya hilang sendiri karena kita bahagia. Terus kita juga berat badanku udah lama-lama kayak naik ya, walaupun 1 kilo 2 kilo tapi kan udah kelihatan gitu ya. Iya, Nah terus setelah itu aku udah nggak pernah mikirin omongan orang lain sih kalau aku Kak. Jadi udah ya udahlah gini ya aja. udahlah, gitu. Kalau Kak Elvina gimana nih? Lebih ke nerima diri sendiri ya. Kalau aku hampir sama sih Kak. Dulu waktu sempet diomongin orang-orang kok Kak Elvina mukanya gini, mukanya gitu, itu sempat insecure juga Iya, kan, pasti sempat ngedown stres ya, juga kan. iya. Iya, namanya juga cewek ya. Iya. Nah, hal yang aku lakuin sih sama, aku nyobain semua skincare sampai ngabisin budget banyak buat beli skincare ini itu, tapi nyatanya emang nggak semua cocok gitu kan, Iya, skincare iya, bener cocok-cocokan banget. juga kan. Nah terus selain nyobain skincare itu aku juga berusaha jaga makan. Waktu itu kan aku sempat bener ke banget. dokter juga, sempat konsul ke dokter, katanya disuruh jaga makan, jangan makan ini ya, kurangin dairy food kayak susu atau coklat, itu lebih banyak makan sayur. Kamu alergi susu atau gimana Kak? Aku bukan alergi susu, tapi cuman waktu itu emang disaranin untuk nggak makan yang ada lemak-lemak gitu loh, sama suruh oke, telur paham. juga enggak waktu itu. Sebenarnya tergantung sih. Pas kontrol di awal itu nggak aman sih, masih makan telur aman gitu kan, tapi kontrol kedua emang lebih baik nggak makan itu dulu gitu. Iya, terus tapi ngaruh nggak Kak? Setelah menjaga pola makan itu ngaruh nggak sama jerawat? Ngaruh sih, atau muka ngaruh jadi ya? kelihatan lebih bersih, lebih cerah gitu. Tapi selain itu kan juga dibantu obat-obat dokter juga. Iya, benar-benar. Tapi kalau olahraga mungkin enggak ya Kak. Enggak ya. Enggak. Kalau olahraga mungkin enggak, mungkin jalan Kadang kan aja kita sih. mager ya guys. Emang iya ya, aku juga kalau olahraga juga nggak rutin kok. Maksudnya kayak mau aja. Iya, kalau mood aja Kalau gitu mood kan. aja, kalau pengen. Terus nih, setelah Kak Elvina ke dokter, terus jaga pola makan gitu, lambat laut kan kita pasti membaik ya. Iya, Tapi alhamdulillah tetap baik. mikirin nggak sama perkataan orang lain yang dulu. Jadi takut kalau, takut lagi kalau jadi jerawatan atau gimana gitu. Jadi takut nggak? Kalau rasa takut kalau nih breakout lagi tuh pasti ada, pasti ada gitu kan. Apalagi kan aku yang harus ke kampus, ada acara-acara lain, harus iya, bener, mau Kak. nggak mau harus make upan Iya. gitu kan. Kadang kan make up juga nyumbat pori-pori itu, bikin Kalau nggak jerawatan bersih ya lagi. bersihnya, iya, Iya, bener. kadang walaupun kita udah bersihin sebersih mungkin yang kita itu kadang pikir, masih ada. iya ternyata besok Iya. tumbuh lagi gitu kan. Nah terus kemudian aku lupa. Lambat laun membaik. Oh ya, terus lambat laun juga membaik kan, dibantu dengan makanan yang jaga pola makan. Iya benar, di dokter juga ya. Iya, habis itu juga waktu itu disuruh sebisa mungkin jangan begadang gitu. Terus aku iya, itu lebih ngaruh ke- banget ya Kak? Begadang Iya, itu ngaruh banget tuh? Iya ngaruh, Oh. apalagi kalau orang kan ini setahu aku ya, di jam 11 malam itu tubuh tuh udah harus tidur. Oh iya bener, aku pernah baca itu juga. Nah itu, nah kadang tuh aku
overthinking gitu kan, jadi Iya, tidurnya iya. malam, Jadi jam 1, jam 2 padahal gitu udah baru tidur. rencananya jam 11 tidur tapi gara-gara overthinking itu ya jadi kok kita nggak ngantuk ya, malah scroll HP malah gitu iya kan. malah jadi kebablasan ya jadi Iya, kita begadang. mm-mm. Tapi Kak Alvina ini masih mikirin omongan orang lain nggak sih? Kalau sampai sekarang kadang kalau ketemu orang baru gitu, ih dia notice nggak ya kayak gitu Kalau- sih. oh, Cuman kalau aku nggak kayak yang gini. nggak yang berlebihan kayak dulu. Nggak gitu. kayak dulu ya. Iya, soalnya dulu emang benar-benar ada di fase yang lumayan parah gitu. Bahkan tiap orang ngeliat aku tuh notice banget tentang Iya, perubahan di muka itu. Bilang nggak orangnya? Apa? Bilang nggak kayak kamu kok jerawatan gitu? Bilang waktu itu. Hampir bahkan semua. hampir kalau orang luar enggak sih, rata-rata keluarga. Oh, iya, bener Gitu. kan? Bahkan ada yang bilang tuh, lihat tuh muka tante, apa kan punya keponakan Oh, ya. iya, iya. Nah itu kakakku yang kakakku sepupu itu bilangnya, lihat tuh muka tante Elvina jerawatan, itu ada jerawatnya, seperti itu. Serius, bahkan keponakannya itu yang masih umur berapa ya, 3 tahun 2 tahunan gitulah, yang notabene belum ngerti Iya, tentang belum itu, ngerti, gitu. ya, itu kenapa gitu sampai ya. bilang muka tante Vina ada jerawatnya, sampai kayak gitu. Sumpah itu kena mental sakit banget ya itu ya? Sakit banget. itu. Bahkan sampai sekarang udah membaik kan, tetap aja masih kepikiran gitu. Iya, apalagi itu membekas banget ya buat kita ya. Mm-mm. Jadi buat kalian yang sekarang masih terpuruk tuh jangan gimana ya, kalau kita bilang jangan mikirin orang lain tuh pasti mikir ya, Iya, tetap jaga mikir. omongan juga ya. Iya. Gimana ya terusan? Jadi kita kasih yang terbaik aja buat diri sendiri ya nggak sih Kak? Iya sih. Kayak kita sudah merawat diri tapi tetap kayak gitu, ya udah let it be. Iya, yang penting udah berusaha sebaik mungkin gitu kan. Kurangin juga deh kayak apa ya Kak namanya? Omongan-omongan yang Walaupun tetap masuk ya ke hati ya, tapi kan Iya. kita juga harus menjaga mental kita buat tetap sehat juga Iya, kan. orang Kak. kan bilang nggak usah didengerin, masalahnya Tapi tuh udah masuk iya gitu ke udah telinga masuk. gitu kan. Apalagi tuh omongannya tuh kadang sakit banget ya kayak Iya, gitu tadi. orang Kak nggak Elvina. difilter dulu Iya, omongannya. bener banget. Jadi Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang nggak hanya para cewek-cewek ya, atau mungkin cowok-cowok yang juga mungkin mengalami kayak insecure. Iya, cacian tentang tentang omongan orang lain, iya. tentang dirinya sendiri. Atau bahkan kadang kan ada yang kayak kita tuh bahkan orang lain belum ngomong tapi kita itu udah terlalu overthinking gitu loh sama Iya, keadaan kita. Itu dikurangin ya Mending guys. kurang-kurangin Iya. ya. Gitu. Kita cuek aja sama keadaan iya, gitu. bener Yang banget. penting kita udah berusaha Udah berusaha buat, merawat diri. Iya, yang penting badannya sehat, itu yang terpenting. Dan bahagia ya Yes, Kak. betul Iya, banget. bener banget. Oke, mungkin Kak Valerie ada kata-kata nih untuk hari ini. Oh, untuk kebetulan memotivasi. ada, aku udah nyatet ya guys, maaf karena aku belibet kalau ngomong. Buat kalian ya, tubuh yang mungkin saat ini ngerasain Ya, masih insecure. ya gitu, masih insecure masih- dan lain-lain karena body shaming orang lain. Tubuh kita bukan buat menyenangkan mata orang lain, tubuh kita adalah rumah dan kita pemiliknya, berhak nyaman tinggal di dalamnya. Jadi jangan sampai kalian ngasih kuasa lebih ke orang lain yang ngomongin kita daripada kita sendiri. Jadi kita harus apa ya Kak namanya? Lebih Ambil menguasai, kuasa ya, ya, ambil kuasa ke buat diri sendiri juga. bener banget. Jadi buat kita bangkit lagi dan lebih bahagia guys. Yang Udah, penting itu saja sehat sih. dan happy. Iya, gitu. bener banget. Itu aja sih dari aku. Kalau Kak Alvina ada nggak? Sama sih guys, pokoknya kalian tetap jaga diri, tetap merawat diri kalian, kurangin overthinking gitu ya. Penting kalian makan apapun yang kalian sukai, yang bikin kalian happy gitu. Iya, Yang bener penting kalian tetap sehat, mau kalian gendutan, mau kalian kurusan, kalau memang kalian sehat dan itu memang ideal di badan kalian. Kadang kan orang-orang kan beda ya, yang idealnya mungkin Ada yang tinggi badannya segini, bener, BB-nya bener. idealnya segini gitu. Kalau emang itu ideal nggak masalah gitu ya, nggak usah pikirin omongan Iya orang benar. lain. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh insecure atau sebagainya ya. Itu tuh wajar banget ya Kak, normal. Iya. Kita pun juga pernah ngerasain itu. Tapi Iya. ya tadi jangan biarin mereka yang buat kamu seperti itu ambil kuasa lebih ya. Iya, Kalau tapi dari aku sih. kalau menurut aku emang kadang kali kita tuh butuh insecure Mm-mm. karena Buat insecure- motivasi. Iya, salah satu motivasi Bener. buat kalian terus berkembang dan glow up yaitu Iya, salah satunya iya, bener. insecure gitu. Bener, Cuman bener. memang harus dalam batasan gitu, jangan berlebihan. Oke, sekian podcast dari kami dan saya Elvina Kurniawati. Saya Valerie Ayu Aurelia. Sampai bertemu
di podcast Podcast selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Bye.